Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya berjumpa lagi nih sama saya Fatir. Welcome back again. Nah, jadi guys, di video kali ini saya ingin membahas klarifikasi dari seorang Mbak Im Wong. Jadi, kita kemarin sudah mendengar sebelah pihak dari Pak Julius. Nah, jadi sekarang kita harus mendengar juga klarifikasi dari Mas Baim. Jadi, kita harus mendengar kedua belah pihak, jangan dari sebelah pihak aja guys. Nah, jadi bagi kalian, Bang, kenapa dengar dari sebelah pihak aja? Nah, ini saya ingin mendengar klarifikasi dari Mas Baim. Nah, jadi harus ada kedua belah pihaknya, oke? Jadi mungkin kalau kalian ada yang tidak suka sama video saya, ya saya tidak bisa memaksakan kalian, oke? Dan di video ini saya tidak ingin menjatuhkan seseorang, apalagi saya sampai menghina seseorang itu, tidak ya guys. Saya tidak seperti itu ya, karena saya tahu dosa guys. Nah, jadi bagi kalian mungkin ada yang menuduh saya, kenapa sih Bang suka kali ikut campur urusan keluarga orang? Nah, jadi guys, di sini ingin saya terangkan sama kalian semua. Jadi saya bukan bermaksud sok ikut campur urusan keluarga orang lain. Nah, jadi di sini saya hanya ingin membuat berita-berita yang tengah viral, oke? Jadi apapun berita itu yang sedang viral, jadi akan saya bahas di channel Fatir YouTuber ini. Kalau memang mereka tidak ingin dibahas, ya harusnya mereka tidak harus muncul ke publik. Nah, jadi kalau seorang public figure itu ada masalah, ya harus kita bahas. Sama juga seperti konten berita ya. Konten berita-berita kayak kita bilang ya SCTV, TV One, RCTI, ataupun ya berita-berita di media yang lain, mereka juga memberitakan apa yang sedang viral. Baik itu kasus politik, kasus dari selebritis, kasus dari artis, semuanya dibahas. Nah, jadi apa salah saya di sini? Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi guys, ayo langsung kita dengar klarifikasi dari Mas Baim. Tadi ada salah satu netizen komentar di video saya guys, Mas Fatir, coba nonton video klarifikasinya dari Mas Baim. Nah, jadi kita langsung ketik Baim Paula ya, nama channelnya. Nah, jadi guys, saya kemarin sudah unsub ya, karena gimana ya, saya mendengar dari sebelah pihak, makanya saya unsub. Dan sekarang saya ingin mendengar dari pihak Mas Baim juga, oke? Tadi sih saya sudah nonton sekali ya guys. Nah, jadi mungkin tadi belum saya rekam, dan ini saya rekam, dan saya akan nonton lagi bareng kalian guys. Nah, jadi saya subscribe lagi guys. Kenapa nih saya subscribe lagi? Karena saya tadi sudah mendengar apa sebenarnya permasalahan mereka ya. Jadi Mas Baim tadi sudah klarifikasi. Oke, yuk langsung kita nonton sama-sama. Nah, mungkin guys ini intronya Mas Baim ya. Kita percepat saja mungkin di menit ke berapa ya tadi? Nah, kadang-kadang peristiwa kayak begini tuh malah jadi kita mau cerita karena kebenarannya ada di situ mungkin ya. Oke, sebelum saya ke sana jauh-jauh apa yang udah saya lakuin, mendingan saya nonton dulu ya. Saya penasaran bos yuk. Nah, mungkin guys kita percepat saja di menit 23:39. Okay. Cuma ada sesuatu hal yang tidak harus saya ceritain, malah ceritain gitu loh. Jadi kayaknya serba salah di pihak saya takutnya karena. Nah, jadi guys di video ini saya mungkin akan ambil poin-poin yang paling penting aja ya. Mungkin kalian mau nonton fullnya ya, kalian bisa nonton di channel Mas Baimnya langsung, oke? Tidak semua saya harus ceritain kepada kalian semua ya, dan ada beberapa juga yang sebenarnya biarlah itu menjadi istilahnya rahasia saya. Nah, jadi guys mungkin kita akan percepat di menit 21:11. Nah, lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai. Benar butuh banget untuk sekolah anak-anak ya. Nah, ini video Mas Julius di reaction sama Mas Baimnya, dan kemarin sempat saya reaction juga ya. Dan ternyata apa kalian tahu guys, ternyata Mas Julius sudah menghapus videonya. Ya itu kita nggak tahu, mungkin nanti kita akan nanya sama Mas Julius kenapa Mas hapus video Mas Julius kemarin ya, tentang buat statement seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kawinan dia saya dateng, kata Mas Baim ya. Dan ini foto ini pun Mas Julius ada ngirim juga sama saya guys. Nah, kita lihat di WA-nya. Nah, ini Mas Julius. Nah, di sini ada fotonya juga dikirim sama saya ya. Nah, bisa kalian lihat Mas Julius. Di sini Mas Juliusnya waktu nikah waktu 2005 ya, waktu dulu. Dan ini foto Mas Baim. Nah, jadi kemarin sempat Mas Julius ini suruh nebak sama saya. Mas, coba nebak yang mana Mas Baim. Nah, jadi saya tebak ini Mas Baim, saya bilang. Ternyata ini Mas Hamzah, kakaknya Mas Baim ya. Dan ternyata ini dia Mas Baim yang masih gondrong, masih F4 ya katanya. F4. Kata Mas Julius masih F4.
ngakak juga ya rambutnya dulu. Kalau sekarang mungkin mana ada lagi ya orang yang panjangin rambut kayak gini, nggak model lagi mungkin ya sekarang ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi videonya? Nah, ini dia. Silaturahmi kok beneran nih. Berikut video klarifikasi dari seseorang yang mengaku kakak sepupu Baim. Oke. Entah benar atau salah, kita simak Mari. saja. Kan kalau dilihat dari sama orang tuanya kan mana ya? Kan secara nggak langsung juga memperjelek, istilahnya ngejelekin ayah saya dong. Oke guys, kita lanjut di menit 19.34. Nanti saya kakak sepupunya Baim. Saya kakak sepupunya Baim. Oke. Agustus kemarin saya tuh benar-benar butuh banget untuk sekolah anak-anaknya. Saya datang ke rumah Baim teman saya, terus dibukain sama Hamzah. Hamzah supir saya. Nah, oke guys, kita lanjut di menit 18.58. Sebelum saya lagi, ujuk-ujuk dia itu WhatsApp saya, habis itu minta uang. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Kalau menurut tanggapan saya ini ya Mas Baim, kalau kita jarang ketemu sama orang ataupun gimana ya, misalkan kita jarang jumpa lah sama orang tersebut, ya kayak Mas Baim juga sih. Saya pribadi saya marah juga ya, tiba-tiba dateng nih orang dateng lihat kita udah sukses, dateng tiba-tiba, bang minta uang pinjam dong. Ya bagi saya pribadi saya kesal juga ya Mas ya, karena ada juga ya, bukan gimana ya, bukan kita nggak mau bantu atau gimana ya, kesal aja sih tiba-tiba dateng minta uang ataupun gimana ya. Itu menurut pribadi saya. Menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah, oke? Karena saya ini curhatnya ya, ada juga sih teman-teman saya banyak yang seperti ini malahan ya, bukan temen tapi ada juga ya bisa dibilang orang-orang terdekat lah ya. Tapi gimana ya, ya nggak enak aja ya, jarang-jarang chat tiba-tiba dateng ya kayak gini lah. Oke, kita lanjut aja. Nah sekarang saya balikin ya. Ini belum saya kasih tahu yang sebenarnya kejadiannya ya. Oh, belum Nah, kasih tahu sekarang sebenarnya. di satu sisi Gimana Mas? dia nggak pernah ketemu sama saya, jarang banget ketemu sama saya, datang ke rumah saya, minta uang. Gimana rasanya? Nah guys, mungkin kita lanjut lagi di menit 16.13. Itu benar banget, saya bilang seperti itu. Gimana? Nggak bisa, maaf. Coba. Nah jadi Mas Baimnya pun bilang ya, uangnya tidak kecil ya, uangnya besar. Ya besar ya, mana sih nggak besar uang 10 juta. Kalau mungkin 1 juta 2 juta ya itu tidak terlalu besar mungkin bagi yang sudah berpenghasilan seperti ini ya. Tapi kalau sudah 10 juta ya lumayan lah ya uangnya. Oke, kita next. Saya mau tahu dulu ngomong apa ya. Cuman di pikiran saya bingung, ini kenapa ya gitu, salah kayak apa ya. Soalnya dari tahun 2005 sejak saya married dia datang kok, sama Om Joni, Tini, Fitri, terus Hamzah lagi. Emang datang sih. Iya kan, Emang dateng sih kata Mas Baim ya. Berarti Mas Baim mengakui kalau memang Mas Baim pernah datang ke acara pernikahannya Mas Julius ini ya. Oke, kita lanjut. semuanya lah pokoknya. Dia kenapa nggak minta sama papa saya ke rumah saya? Nah jadi Mas Baim bilang kenapa nggak minta sama bapaknya Baim. Iya sih, kalau menurut saya lihat harusnya Mas ini mintanya sama bapaknya Mas Baim ya, karena kan keluarganya dari keluarga bapaknya Mas Baim. Nah harusnya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya harusnya mintanya sama bapaknya Mas Baim ya, jangan langsung ke Mas Baimnya. Nah itu kalau kita bicara soal sopan santunnya. Oke, kita lanjut. Kok nggak mintanya sama saya? Kan dia keluarga dari papa saya. Nah kan dia keluarga dari papa saya ya. Itu Mas. Dan salah dia apa? Kok nanya begitu ya, salah lah. Kok datang ke rumah orang minjem uang? Itu kejadian bukan netral, apa sih namanya? Kejadian apa sih? Kejadian biasa. Nah jadi guys, kita lanjut lagi di menit ke 8.54. Saya sudahi dulu Seru sih ini. saya. Dan dia akan kaget apa jawaban saya. Apa sih jawaban Mas Baim? Kamu balas. Kami semua juga penasaran ya. Kalian juga pasti penasaran kan? Oke, kita lanjut. Tanggapi ya, kalau enggak ya seperti biasa aja, cuekin aja. Oke, saya akan jawab semuanya. Benar Pak Yulis itu adalah dari keluarga papa
papa saya. Nah, jadi Mas Baim juga membenarkan kalau Mas Julius ini memang benar keluarga dari bapaknya Mas Baim. Jelasnya sekarang Pak Julius itu datang ke rumah saya Juni tanggal 28. Waduh, lengkap guys. Dan jam Tanggal, tahun, dan waktunya juga lengkap ya. Tanggal 28 Juni 2020 pukul 10.43. Nah, Pak Julius datang ke rumah Baim. Nah, jadi guys, ini kemarin saya juga sempat video call bersama Bapak Julius ini. Katanya 2019 Bapak ini datang ya. Ini gimana sih? Mungkin nanti saya akan telepon Bapak Julius. Saya akan nanya sebenarnya Bapak ini datang 2020 atau 2019. Oke, kita lanjut. ada 10.43. Kamu tahu Julius apa yang saya lakuin ketika kamu datang? Saya langsung nanya papa saya bacain. Nah, jadi guys, Mas Baimnya langsung nanya sama bapaknya. Ya, karena Mas Julius ini ngakunya keluarga dari bapak. Jadi Mas Baim nggak salah ya. Tidak salah Mas Baim menanyakan sama bapaknya dulu ya. Ya, mungkin jangan asal kasih nanti ataupun ya salah ngasih ke orang. Ya, oke, Mas Baim udah betul sini. Ini biasa kita ngumpul dikasih lakuin Julius. Di sini juga ada ya semuanya tuh. Saya juga malas sebenarnya ngasih lihat ini. Tuh lihat saya transfer langsung, saya nggak ngomong apa-apa. Tuh ya saya transfer. Waduh, ditransfer 50 juta guys. Wow, benerin rumah mama. Waduh guys, gimana ya? Ini 50 juta sangat banyak loh. Apalagi coba kalian mikir, kalian bisa dapat nggak uang 50 juta? Saya aja kepikiran ya, 50 juta langsung ditransfer buat apa nih, dibuat deskripsinya benerin rumah mama. Waduh, saking pedulinya ya Mas Baim sama keluarganya, ya langsung dikirim ya 50 juta. Waduh guys, ini sih salut sih saya sama Mas Baimnya, karena pas diminta bantuan sama keluarganya langsung dikirimin ya.